Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan perkembangan pestisida di dunia pertanian. Dalam dunia pertanian, manusia harus berhadapan dengan berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroba memiliki potensi menjadi pengganggu, bahkan merugikan. Untuk melindungi tanaman, manusia menggunakan pestisida sebagai solusi untuk menekan populasi organisme pengganggu tumbuhan tersebut. Namun, penggunaan bahan yang beracun ini tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan pengguna pestisida. Kita sedikit mengulik sejarah penggunaan pestisida. Penggunaan bahan beracun ini untuk mengendalikan hama sebenarnya telah berlangsung sejak zaman kuno. Bangsa Mesir dan Sumeria menggunakan aconitum atau bunga yang beracun dan sulfur, sementara bangsa Cina memanfaatkan arsenik untuk membasmi serangga. Selanjutnya, manusia mulai mengenal senyawa alami seperti retenom serta bahan pireterum dari bunga krisan. Pada abad ke-19, bahan kimia anorganik seperti sulfur, tembaga mulai digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman. Namun, revolusi pestisida sintetik dimulai setelah penemuan DDT. Ini semua pasti tahu ya. Pada pertengahan abad ke-20, pestisida sintetik ini dianggap sangat efektif hingga penggunaannya meluas di berbagai bidang termasuk bidang pertanian dan kesehatan masyarakat. Misalnya untuk memberantas nyamuk, malaria. Apa sih dampak negatifnya pestisida sintetik ini ke lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitaran? Penggunaan pestisida sintetik ini mulai menimbulkan banyak masalah yang serius setelah penggunaannya begitu masif. Rachel Carson, seorang ahli biologi, menulis buku yang berjudul Silent Spring pada tahun 1962 yang mengungkapkan bahwa bahaya pestisida terhadap lingkungan. Kita sedikit bercerita kaitannya dengan bagaimana buku ini menyadarkan dunia bahwa pestisida tidak hanya membunuh hama, tetapi juga meracuni rantai makanan termasuk hewan liar dan ya kita sebagai manusia, karena kita tidak lepas dari yang namanya mengkonsumsi hasil pertanian. Ada beberapa dampak negatif pestisida sintetik, diantaranya resistensi pada hama maupun penyakit. Penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan hama berkembang menjadi lebih kebal. Nah, nanti akan kita bahas ya, kenapa sih hama itu bisa menjadi kebal. Ini ada di video yang akan datang. Terus yang kedua, itu kaitannya dengan terganggunya ekosistem. Pestisida membunuh serangga bermanfaat seperti lebah, kupu-kupu, dan predator alami yang menjadi musuh dari hama tersebut. Nah, kalau pencemaran lingkungan, residu pestisida mencemari tanah, air, dan udara, bahkan dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Contohnya, kasus elang bondol di Amerika Serikat yang hampir punah dikarenakan adanya bahan aktif yang ditemukan seperti DDT. Risiko kesehatan manusia, paparan pestisida dapat menyebabkan keracunan akut, gangguan saraf, sehingga tidak menutup kemungkinan manusia akan terpapar, akan rentan dengan yang namanya kanker. Jadi, kesimpulannya, teman-teman petani seluruh Indonesia, pestisida memang alat yang begitu penting dalam pertanian modern, tetapi penggunaannya harus bijak. Kita harus bijaksana dalam menggunakan pestisida, dan kita dapat meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Pertanian berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara perlindungan tanaman dan pelestarian ekosistem. Nah, itu kaitannya dengan pestisida, perkembangan pestisida, dampaknya, dan intinya harus bijak dalam penggunaan pestisida. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.